Ya, shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah video ya, di mana video ini saya temukan di channel dari seorang hamba Tuhan yaitu Bang Luis Prasetyo. Ya, saudara yang terkasih, kita tonton dulu video ini sahabat ya. Masuk neraka, makanya dia masuk agama Islam karena Islam ajarkan bersih. Nah, dia soroti juga di Kristen itu kan nggak ada aturan yang jelas kan. Nah, kalau kakak saya dulu menceritakan kenapa saya sampai tertarik juga. Dulu tuh kakak saya menceritakan satu cerita ya, yang membuat saya itu kayak ngeri gitu. Dia menceritakan kalau orang di Islam itu bersih. Kalau dia azab kubur itu pasti kita ditanyakan di azab kubur gitu. Sedangkan orang Islam itu kalau apa-apa dia dibersihin, termasuk masalah di WC ya, kayak cembok gitu. Kalau nggak bersih itu di neraka kita bakal disiksa gitu, kayak memasukkan besi yang sangat panas gitu. Kalau di Islam karena kita udah bersih, segala macamnya diatur, insya Allah aman katanya gitu. Kalau kamu mau masuk Islam selamat gitu, kata kakak saya ya. Kalau di Kristen kan kita tidak diajarkan aturan seperti itu gitu. Ya nggak ada syariatnya. ini Seorang mualaf di situ katanya pindah ke agama sebelah dan tinggalkan Yesus karena terkagum-kagum ada ajaran atau peraturan yang mengatur cebok gitu ya. Dia cebok diatur gitu ya, diajarin gitu saudaraku. Nah, kagumlah dia. Orang seperti ini tidak pantas di Kristen sahabat. Dan puji Tuhan, ibu ini tinggalkan Yesus gitu ya. Saya harus akui dan saya harus nyatakan itu benar saudaraku. Memang bisa batal masuk surga sahabat kalau kita tidak bersih cebok sahabat. Ya, mas umpamanya meskipun kita bukanlah seorang yang tukang ganggu gereja, tukang gom tempat ibadah agama lain, tukang menggeruduk, menseruduk orang lain beragama, kita hidup baik, tapi kalau enggak bersih cebok sahabat, nah itu bisa batal ke surga dan bisa dilemparkan ke api neraka. Betul itu saudaraku. Memang saya harus akui memang itu ada di sana agama peraturan-peraturan sahabat, peraturan-peraturan begitu, dan tidak sedikit orang mualaf karena begitu sahabat. Contoh begini ya, pakai sendal gitu ya. Nah, itu diatur sahabat. Kaki kiri, kaki kanan, duluan yang mana duluan gitu ya, melangkah gitu ya. Nah, melangkah kita ya. Nah, itu memang diajarin sahabat. Masuk WC gitu ya. Nah, itu diajarin sahabat ya. Memang kalau kita orang Kristen ini di zaman modern ini masih ada yang begitu gitu ya. WC pakai sendal. Nah, mau hubungan badan gitu ya. Ada hari-hari yang berkenan di hadapan Tuhan kalau kita mau hubungan badan dengan istri, hari apa yang Tuhan senang gitu. Memang saudara yang terkasih ada itu, saya harus akui sahabat. Dan kalau kita Kristen pikirannya begitu-begitu saudaraku, nah lebih bagus tidak usah jadi Kristen. Silakan di sana saudaraku yang ngurus cebok-cebok gitu, silakan saudara yang terkasih ya. Sebenarnya di Kristen pun zaman dahulu, zaman perjanjian lama itu ada sahabat. Ya membangun WC gitu ya. Nah itu di kitab bilangan kan ada ya, membasuh gitu ya, membasuh diri kita. Memang itu ada sahabat di zaman-zaman perjanjian lama, zaman-zaman batu, di mana orang-orang Israel atau manusia-manusia pertama itu diajarin sahabat, karena mereka tidak paham. Bahkan cara membangun rumah pun itu ada ayatnya di kitab bilangan itu ya saudaraku. Tetapi apa masih pantas lagi kita untuk mau membangun rumah terus kita baca Alkitab, oh sekian hasta kan gitu. Kan bukan hanya membangun rumah saudaraku, bertani, berternak itu ada saudaraku yang terkasih. Diajarin di dalam Alkitab ada. Pada masa-masa dahulu ya orang Israel atau manusia pertama zaman dahulu nggak tahu cara bertani, berternak, bagaimana mereka hidup, cari makan, cara berumah tangga gitu ya saudaraku, cara keturunan gitu ya supaya dipenuhi bumi ini kan zaman perjanjian lama ada. Tetapi kalau di zaman sekarang itu konyol saudaraku. Konyol itu. Pamannya kita kan sudah di zaman modern ya. Nah, masalah cebok sudah tahu lah kita sahabat. Bagaimana cara cebok sudah pasti tahu sahabat. Orang tua mengajarin. Karena kan itu generasi ke generasi udah pasti diajarin sahabat. Kalau masih diajarin Tuhan kita cara cebok, berarti yang salah itu orang tua kita. Orang tua kita berarti nggak pernah ngajarin kita cebok.
Masa masalah cebok juga harus diajarin Tuhan? Kita udah segede ini. Membangun rumah. Ini sudah zaman internet, udah zaman kecanggihan, saudaraku. Apa masih diajarin Tuhan juga? Enggak juga begitu, saudaraku yang terkasih. Cara pakai sendal, apa harus perlu itu juga urusan Tuhan, saudaraku. Urusan Tuhan pakai sendal, cara masuk WC, cara membangun tempat kita membuang air besar, namanya toilet, harus Tuhan ajarin juga seperti zaman perjanjian lama. Kan tidak. Ini sudah zaman canggih, saudaraku. Cara bertani, cara berternak, apa perlu lagi diajarin Tuhan, saudara? Hal begitu juga harus turun tangan Tuhan ngajarin kita cara bertani. Udah canggih dunia ini, sahabat. Bagaimana kita menyuburkan padi, menyuburkan karet, sawit, lengkuas, jahe, jagung. Udah canggih. Cara mencangkok durian, mangga, dan yang lain-lainnya. Udah nggak perlu lagi Tuhan ngajarin hal seperti itu. Berarti kalau harus turun tangan juga Tuhan ngajarin begitu, berarti kita ini memang pemalas. Iya, nggak mau cari tahu, nggak mau bekerja. Itu berarti pemalas, sahabat. Dan orang pemalas tidak cocok lagi di Kristen. Memang harus sudah saja keluar dari Kristen. Kalau mau malas gitu ya, malas cebok gitu, karena nggak dituntun Tuhan, kita umpamanya cebok gitu ya, siap buang kita air besar, rasanya nggak dituntun Tuhan nih, mau cebok, udahlah. Biarkan aja di situ siap, biar aja lengket-lengket di dalam celana itu. Apa begitu? Kan nggak perlu lagi diajarin Tuhan. Sekian kali cebok kan dulu. Harus begitu, saudaraku, diajarin Tuhan. Kalau airnya besar, bersih, rasanya udah bersih, ya silahkan. Ya, meskipun saudaraku yang terkasih, orang Kristen di zaman sekarang sudah tidak melakukan begitu. Lihatlah. Di Eropa, Amerika, itu bersih-bersih, sahabat. Jepang juga yang tidak kenal Tuhan. Makanya penyembah berhala lebih cerdas daripada orang ini. Tengok Jepang, bersih, sahabat. Coba saudara main-main tuh ke YouTuber yang vlog itu ya, vlog di Afghanistan. Mereka vlog di Pakistan, di Bangladesh, di Suriah, di tanah-tanah Timur Tengah sana, sahabat. Aduh, hotelnya katanya sudah paling bersih. Kamar mandinya jorok, sahabat. Saya kan sering itu lihat-lihat YouTuber itu yang ngoplok-ngoplok gitu ya. Pakistan, nginap di sebuah hotel. Mereka mengeluh kotor. Padahal mereka berkata, di mana hotel paling bersih di sini? Ditunjukin, sahabat, itu. Padahal kamar mandinya, ampun, joroknya, kotornya, sahabat. Padahal katanya ya, di sini orang rajin sekali ibadah. Bisa tutup toko, lalu berpondong-pondong pergi ke tempat ibadah. Mereka beribadah. Kalau masalah ibadah, mereka nomor 1. Tapi kekotoran, kejorokan katanya terpelihara dengan sempurna. Kata YouTuber itu, sahabat. Mereka itu bikin vlog-vlog gitu ya. Tapi kalau mereka ke daerah-daerah yang katanya kafir, bersih. Munjir setoma orang saja. Pernah ceramah loh. Negara-negara kafir itu bersih minta ampun. Iya. Nggak ada pagarnya katanya. Tak ada maling, sahabat. Tak ada pagarnya. Coba kalau di daerah kita ini, sempat rumah tak dipagar bisa kemalingan, sahabat. Yang dipagar saja bisa kebongkar, apalagi nggak dipagar. Nah, itu yang terjadi, sahabat yang terkasih. Makanya ketika saudara tidak mau cerdas, malas, tidak cocok di Kristen. Sampai masalah cebok, melangkah pakai sendal pun harus mau diajari. Nah, silakanlah keluar dari Kristen, sahabat. Silakan keluar dari Kristen dan tidak cocok di Kristen, saudaraku. Kenapa? Ya, di zaman kasih karunia ini yang dituntut sama Tuhan kepada kita adalah bagaimana kita berakhlak. Untuk apa bersih pantat kita, sahabat? Cebok 10 kali sehari. Tetapi kita suka mengganggu orang. Suka memenjarakan orang. Suka menggerudu orang. Gampang emosi. Gampang marah. Untuk apa kita, saudaraku, potong burung sunat. Tetapi hati kita nggak disunat. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit pengen kawin lagi. Dikit-dikit pengen selingkuh. Dikit-dikit ingin memperkaos orang demi alasan agama. Kita perkaos orang dengan alasan agama. Picit dulu bapak-bapak ahli agama. Habis itu kita perkaos dia. Untuk apa begitu, sahabat? Makanya firman Tuhan berkata, buah-buah roh. 1 Korintus 13 ayat 13. Iman pengharapan yang paling besar itu adalah kasih. Kasih itu yang kekal, sahabat. Itu, kasih. Bagaimana saudara yang terkasih dalam nama Tuhan harus memberitakan kabar baik kepada orang dengan kebaikan, dengan kasih. Jangan suka mengganggu orang. Jangan suka dikit-dikit emosi memenjarakan orang, saudaraku. Makanya Alkitab berkata, ampunilah
musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Itu ajaran Tuhan. Ya saudaraku, apakah setelah kita tahu ajaran kasih ini langsung kita nggak cebok lagi? Kan tidak. Saudara yang kita tahu cara bersih, kita tahu cara membersihkan rumah, tahu cara membangun rumah yang baik dan yang benar. Nggak perlu juga kita harus sekian hasta ukurannya segini, harus sekian hasta ukuran segini seperti di kitab bilangan, saudaraku. Udah tahu kita cara membuat rumah, semua kita sudah belajar cara membangun, saudaraku, dan banyak ahli bangunan juga di zaman sekarang, dan banyak juga insinyur-insinyur zaman sekarang, saudaraku. Tidak kekurangan insinyur kita, saking banyak insinyur, banyak yang pengangguran. Nah, itulah saudara yang terkasih. Masa ya membangun WC pun kita harus, bagaimana ini Tuhan cara membangun WC? Apakah WC ini WC yang berkenan di hadapanmu? Iya, memang saudara yang terkasih bisa ke neraka, batal masuk surga. Memang bisa batal masuk surga, saudaraku, kalau masalah burung lah umpamanya nanti ya. Kita nggak dipotong, meskipun kita baik, nggak suka memenjarakan orang, menggeruduk orang, ngebom tempat ibadah agama lain. Ya. Kalau kita masih pakai helm burung kita, saudara, batal masuk surga. Meskipun kita orang baik, tapi masih makan, batal, saudaraku. Bisa saja mungkin di kepercayaan malam ini nanti di ronsen perut ya, apakah ada babi? Oh, kalau ada, tapi saya orang baik, Tuhan. Tetap kau akan neraka. Kenapa kau makan itu? Jadi memang babi itu sangat-sangat, saudaraku, alergi. Tuhan melihat itu, saudaraku. Tuhan mereka ya, Tuhan mereka. Apalagi kalau burung itu masih ada helmnya, saudaraku. Meskipun saudara baik itu alergi, itu bisa dicek itu. Mungkin ada acara buka celana juga, kemungkinan ya. Di sana cek juga. Buka celana. Ini kau terkenal baik kalau selama di dunia suka menolong orang, tidak suka mengganggu orang, perbuatanmu juga alammu baik. Tetapi kenapa burungmu masih pakai helm? Wah, neraka, malaikat lemparkan orang itu ke neraka. Masalah burung pakai helm, saudaraku, masuk neraka. Ya betul kata mualaf itu. Mungkin nanti itu pantat kita dicek, bersih apa enggak ini? Dicek sampai ke lubang-lubangnya. Cek bersih. Masih ada sedikit biji cabai atau apa? Wah, masih ada nih satu biji cabai sini. Lemparkan ke neraka. Iya, lemparkan ke neraka. Kenapa? Meskipun saudara baik, tapi masih jorok, nggak tahu cara cebok yang baik. Terus saudara bilang, Tuhan, saya nggak dituntun ini Tuhan, selama di dunia cara cebok. Apa begitu? Karena begitu, saudaraku? Tidak, kita dikasih pikiran. Semakin hari, kita semakin cerdas, dicerdaskan. Makanya Roh Kudus itu mengajarin kita, memimpin kita. Makanya saudaraku, kalau saudara masih tidak tahu caranya dipimpin, nah berarti saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. Mengajarin kita, yang kita bodoh jadi pintar, itu minta kepada Roh Kudus, sahabat. Roh Kudus pimpin saya, ajarin saya, sertai saya. Bagi saudara yang sekolah, kuliah, di perkantoran, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajari saudara. Karena itu adalah janji Tuhan. Roh Kudus akan diutus, menemani, menghibur, mengajari saudara. Nah itulah saudaraku tanggapan dari saya kepada seorang mualaf ini. Bagi saudara yang ingin lihat fullnya, silahkan tonton di channel Bang Louis Prasetyo. Tuhan Yesus memberkati, shalom.